Guys, welcome back to ARF Auto Review. Ya, kita kali ini mau bikin vlog sederhana aja, karena udah lama gak bikin konten. Ya sesekali lah bikin konten lagi, karena udah emang udah jarang banget sih. Tapi tenang, kita masih hidup dan masih aktif kok. Oke, sesuai judul, kali ini saya akan membuat video owning experience tentang motor yang saya jadikan daily driver selama mungkin sekitar 1,5 tahun kali ya. Kira-kira apa masalahnya dan pokoknya gimana pengalaman memilikinya selama itu. Oke, simak video ini. Guys, Yamaha Gear tahun 2023. Kemarin belinya bulan ini ya, April. Nah, jadi kenapa gua beli motor ini, karena nonton beberapa review di YouTube itu kayak motor itu bagus banget gitu loh dari segala sisi dibandingkan dengan rival-rivalnya gitu kan. Nah, gue penasaran, jadinya gue beli motor ini guys. Walaupun sebenarnya pas kesan awalnya itu gue nggak suka sama desain motor ini, aneh gitu, kayak nggak nyambung. Tapi setelah gue punya dadat, wih ganteng juga loh kalau bisa dilihat detail. Kita bahas dulu guys desainnya. Desain depan dulu ya. Nah, jadi ini kita bahas dulu ini strippingnya. Ini strippingnya Gear yang awal-awal produksi guys. Jadi gue nggak tahu apakah ini dapat yang unit baru atau gimana. Soalnya gue denger kayaknya warna ini tuh udah nggak diproduksi di Gear yang 2023 akhir. Jadi gue belinya tuh 2023 awal masih ada warna ini. Tapi ini jujur ini warna yang paling gue suka sebenarnya. Selain Moonlight Blue-nya ini ya. Ini warna yang paling gue suka karena dia konsisten hitam. Karena kalau misalnya gue lihat detail warna Yamaha Gear itu ya, pilihan warnanya tuh benar-benar nabrak banget. Kecuali yang varian S itu beda lagi ya, ini yang varian standar. Gear warna standar tuh kayak nabrak gitu warnanya, gak suka deh, gak konsisten warnanya. Oke, moving on, kita lihat motornya. Desainnya macam kayak campuran beberapa motor Yamaha ya, kayak di sini. Ini nggak begitu kelihatan sih sebenarnya siluetnya. Cuman kalau misalnya kalian perhatiin di sini itu, kalau misalnya varian S pasti kelihatan banget deh, karena bukan hitam. Ini kayak Yamaha X Max guys. Bagian sininya nih, potongan bodi halusnya ini nih, kayak Yamaha X Max. Sampai potongan ininya, kalian perhatiin deh, persis. Nah, terus beralih ke bagian depan, dia lampunya sudah LED. Nah, harusnya lampu senjanya di sini, cuman gue udah tukar jadi lampu senjanya gue pindah ke bawah. Ya biar kayak ngabers aerok lah. Lampunya udah LED. Ini menurut gue dalemannya tuh kayak Yamaha NMAX Old ya. Dia agak hitam, dikasih black smoke di sini sama di sini. Ternyata cakep banget loh guys, dikasih bagian hitam kayak gini. Terus nyambung sama warna hitamnya ini bener-bener cakep ya, tata. Nah, lucunya buat versi Thailand atau versi luar ya, ini tuh warnanya putih guys. Bukan putih, silver kayak warnanya lampu yang dalamnya. Jadi versi Indonesia ini lebih cakep sih. Kalau misalnya gue lihat di website sono tuh kata-kata ininya putih, aneh jadinya. Ini kalau misalnya dinyalain, karena gue udah pakai lampu ini ya, lampu 3 in 1. Jadi tuh cakep ya. Nah, terus lampu sennya begini. Harusnya yang nyala bawah aja, yang atasnya jadi senja. Nah gitu. Oke, nggak penting sih. Nyala lampunya begini. Nah, lucunya itu Yamaha itu dia nyala lampunya itu pas RPM mesin tuh udah stabil gitu. Jadi nggak ada cerita lampu cepat putus atau gimana harusnya. Nah, ini lampu jauhnya, ini gue tambahin lampu laser 1 doang, karena emang sengaja biar gak begitu kelihatan amat. Lampu dekatnya ini 2, lampu jauhnya 1 gitu. Oke, kita matiin aja karena bau. Nah, spakbornya ini logo ABS itu tempelan ya,
hasilnya nggak ada ya kali. Nah ini yang sebenarnya bagian yang gua kurang suka itu adalah bagian forknya, dia kayak mundur gitu guys. Biasanya kan fork itu kan dia bautnya di sini ya, ini dia di sini. Gue nggak tahu kenapa, tapi harusnya sih kalau insinyur Yamaha sih udah memperhitungkan lah kekuatannya, soalnya agak-agak ngeri juga kalau lewat lubang dia kok tuh kayak gini tuh ya, pokoknya gitu deh. Untuk cakram, untuk velgnya ini pakai velg legendaris Yamaha yang sudah digunakan turun temurun dari Mio Sporty 2004 2005. Cuman dia itu udah yang tapak lebar. Ini lebar guys, jadi dia nggak terlalu sama, cuman emang motifnya emang masih sama persis. Untuk profil ban depannya dia pakai 80/80 ring 14. Ini ban yang cukup cakep ya dilihatnya, proporsinya pas. Tapi gue nggak saran kalian buat tone size karena nanti gue jelasin. Oke. Proporsi dari depan sih lumayan oke. Setelah kalian harus lihat detail. Oh ya, by the way, warna velgnya itu nggak standar ya, ini warna velgnya hasilnya hitam. Ini gua repaint di Fauzan Jaya Painting, hasilnya rapih ya, rapi banget. Harganya juga murah sih. Catnya Yamaha tuh bagus loh ya. Kita nggak usah, ini motor udah setahun lebih, tapi kita bisa lihat ini masih keling banget. Tapi di sini body doff. Sebenarnya kalau warna hitam gini sih kelihatannya nyaru-nyaru aja. Cuman kalau misalnya kalian beli yang warna terang, ini kelihatan tuh pokoknya siluet-siluetnya tuh unik gitu. Oke, nah ini emblemnya ini tambahan, hasilnya blue core doang, nggak pakai hybrid. Ya biar keren-kerenan aja. Sama spionnya ini kita udah ganti pakai spionnya X-Max Nemo. Kita beralih ke samping. Ini proporsinya dari samping ya. Garisnya sih sebenarnya nabrak-nabrak sih jujur. Karena gue milih yang warna hitam jadi nggak begitu kelihatan. Sebenarnya ini kelihatan kalau misalnya kalian beli yang warna cerah. Nah ini nih garis-garisnya tuh agak-agak nggak mainstream gitu loh. Tuh lihat, kita mulai dari kokpitnya dulu. Fiturnya, speedometernya masih zaman jebot, masih pakai speedometer jarum. Kita nyalain dulu. Ini dia ada indikator eco yang entah kenapa kalau misalnya gue nyalain, padahal dia speedometer itu kan di depan ya, masih baca dari depan, tapi kalau misalnya kita gas gini konstan gini dia nyala. Nah ini kalau misalnya kita meskipun kita naikin biasa gitu, terus kita rem tapi gas kita tahan, dia eco-nya tetap nyala. Jadi pokoknya dia ngedeteksi putaran mesin konstan, ya udah jadinya eco-nya nyala, padahal motornya sendiri nggak jalan di rem gitu kan, aneh. Ini ada indikator check engine, warning light, terus ada lampu jauh. Sennya itu dia untuk seukuran matic kecil dia udah independen kanan kiri. Harusnya begini ya semua motor ya. Pesaingnya tuh belum ada yang begini deh setahu saya. Nah jadi kan gear ini ada dua varian ya, yang S sama yang STD. Yang ini yang STD yang standar. Kalau yang S perbedaannya agak-agak penting sebenarnya. Dia di sini ada ISS. Ini jelas karena S itu punya SSS, kalau Yamaha itu Smart Start Stop kalau gua nggak salah ya. Sama jarum speednya itu warna putih, jadi lebih elegan sih. Bisa nggak ya diganti ke warna putih ya? So ini udah kayak motor tahun 80-an. Oke, ini view-nya sih kalau misalnya pakai spion X-Max Nemo ini 60 ribuan, murah sih ini. Tapi udah agak karatan dikit, gak ngaruh ya. Oke. Tapi sebenarnya detailnya cakep. Dia pakai warna hitam glossy begini dalamnya. Ini mengkilap banget. Cakep deh. Cuman emang spionnya berubah. Di sini ada klakson, ya normal lah, nggak usah dijelasin. Hazardnya di sini. Tuh, hazardnya ya. Dan untuk
Dan lucunya buat Yamaha Mio ini karena dia udah pakai smart motor generator, jadi kita kalau misalnya mau starter kita nggak usah ditahan, jadi kayak gini aja nih ya, nyala guys gitu. Lucu sih fiturnya, nggak kepikiran. Langkah ke bagian deck, di sini ada gantungan belanjaan yang menurut gue cukup bagus. Ini bagus banget, bahkan harusnya semua motor tuh begini gitu loh, semua motor Matic tuh begini. Dia pertama dia embedded, tersembunyi, jadi rata, nggak nonjol, dan dia ada giniannya, cakep ya. Harusnya semua motor tuh begini gitu guys. Nah terus untuk simpenan barangnya itu untuk muat satu HP ini sangat aman sekali, dalam banget tuh, HP nggak kelihatan tuh. Sama di sini ada lighter power outlet 12 volt, dia masih model lighter, jadi belum USB. Tapi untuk varian terendah dia tetap dapat. Kalau Beat kan harus beli yang deluxe dulu, next itu harus beli yang sporty runner ya, biar dapat ini. Ini di varian terendah dia tetap dapat. Nice. Terus bagian samping, ya ini siluetnya sih lucu banget sih, terutama di bagian sini. Tapi di bagian deck dulu ini ada tulisan side protection. Ini tebel sih, bahannya ini tebel banget. Aduh, racking. Terus ini ada tulisan sport utility. Jadi sebenarnya ini lebih ke SUV crossover ya. Kalau X-Ride kan dia udah yang off-road ya, cuman X-Ride yang sekarang tuh kayak nggak berkarakter gitu. Ini lebih SUV bahkan tuh, multi-purpose. Multi-purpose ya nggak ada kaitannya sama ketangguh-tangguhan, cuman ini multi-purpose itu ya. Jadi emang motor yang buat fungsionalitas banget sih. Tapi meskipun begitu, gue nggak suka sama footstep belakang ini. Ini kasih ketikatan barang ya, gue suka buat nganter barang juga. Ini kelihatannya sih keren ya, tapi karena gear ini lucunya dia ada footstep anak kecil. Jadi yang bikin gue agak gak ngerti sama Yamaha itu, dia bikin footstep anak kecil, footstep tambahan buat anak kecil di sini buat biar bisa bonceng 3 gitu loh. Jadi kayak Mio lama. Sebenarnya ini bagus buat anak kecil, cuman kalau misalnya kita duduk di sini ya, kaki kita maaf, kaki saya agak buluk, bakal tulang kering ini bakal kena ini nggak nyaman banget. Dan footstepnya ini kecil banget, nggak nyaman lah jadi bonceng di sini. Belum lagi terlalu ke depan jadi kena kaki driver. Dan yang gue agak bikin gak suka sebagai gue yang suka nganter barang ya, ini kan motor fungsionalitas banget kan dia bikinnya. Kenapa dia nggak pakai cenilan di sini? Ya, biasanya kan ada kayak buat ngikat. Ini nggak ada guys. Tuh, mau ngikat di mana coba? Nggak ada. Tapi untungnya yang gue suka, dia masih ada kickstarter. Dan ini enteng banget kickstarternya. Beat sekarang kan udah nggak pakai ya. Kalau yang varian deluxe, kalau varian bawah sih kalau nggak salah masih pakai. Tapi untuk sebagai motor yang mementingkan fungsionalitas, gue nggak suka sama bagasinya. Kelihatannya lebar tapi tidak dalam. Karena ada aki di sini, jadi bagasinya itu sangat kecil, dia tidak bisa nampung helm. Ya cukup buat jas hujan sama ini aja. Masih kurang dalam, kalah sama Beat sih. Cuman gue masih senang ini daripada Next, karena Next itu kayak bagasinya Astrea Grand tahun 90-an. Kecil banget guys gitu. Jadi bagasinya itu lebih baik dari Next, tapi lebih kecil, lebih nggak dalam lah dari Beat. Sama ini tangkinya standar ya 4 literan. Ini bagus ya, di cover plastik gitu. Ini behelnya udah tak standar, ini udah gue ganti, udah gue repaint, hasilnya hitam sama kayak ininya. Proporsi belakang ini yang jadi deal breaker beberapa orang yang mau beli gear. Belakangnya jelek banget guys, jujur desainnya itu aneh, nggak nyambung. Nah tapi gue udah ada usaha sedikit buat mempercantik bagian belakangnya. Contohnya
dengan pemasangan ya, contoh dengan Ray-Ban ini lumayan bikin cakep menurut gue. Terus ditambah kita udah pasang lampu sen running 9 mode. Ini belinya di Tokped tuh 180 ribuan, cuman harusnya sekarang udah lebih murah karena udah banyak yang bikin ya. Cuman untuk gear ini PO karena agak jarang. Nah terus di sini tuh masih ada plastik kasar gitu. Dan ini nggak baret, nggak lecet, padahal kita udah sering bawa baret dan segala macam. Ini kuat sekali. Sama gue udah dikasih pemanis ini. Ini cakep banget. Bikin jadi kayak OM look. Kalau di Malaysia dia ada varian yang pakai lampu sen di sini dan ini full merah gitu. Cakep sih. Cuman ini juga nggak kalah cakep setelah diginiin. Aslinya bawaan lampunya itu merah. Pokoknya kayak sempak lah bentuknya. Jelek banget pokoknya. Ini udah sedikit diperbaiki. Harusnya agak lebih harusnya kelihatan lebih bagus ya. Cuman selera kalian juga sih. Tapi pokoknya ini salah satu deal breaker kalau misalnya hal yang bikin gak jadi beli gear itu adalah desain belakangnya aneh banget. Nah hasilnya 125cc Blue Core. Meskipun sama-sama 125cc, dia beda sama Mio M3 atau Vino X-Red, beda. Ini mesinnya basisnya sama kayak Fazio dan Villano, Frigo, F semua ya. Pokoknya mesinnya tuh udah beda. Ini generasi kedua ya kalau nggak salah ya, Blue Core 125 generasi kedua yang dia udah pakai SMG starter. Kalau yang lama kan masih starter kasar biasa. Untuk velgnya juga dia lebar banget untuk sekelas motor seperti ini. Dia profilnya 100/70. 100 loh, 100. Untuk motor kecil matic segini profil ban 100 tuh lebar sih. Cuman emang dia ketebalan ini cuma 70. Jadi kalau lewat jalan rusak tuh agak-agak ini ditambah agak-agak kasar, ditambah shockbreakernya kayak batu. Rem belakangnya pakem, cukup enak feelnya. Ini motor mesinnya kenceng, enak. Tapi kalau misalnya dibanding sama Mio M3 masih agak kencengan Mio M3 dikit. Ini kayaknya lebih agak disunat buat ya entahlah, hanya insinyur Yamaha yang tahu. Tapi ini motor masih kenceng, masih jauh lebih kenceng dibanding Beat SAF ya. Tapi emang jujur dia berat. Gue punya temen cewek yang biasa pakai Beat SAF ya. Pindah ke sini dia ngeluh motornya berat guys. Padahal kita udah pakai ini pun anak-anak aja. Gak tahu kenapa. Nah, udah ngejelasin soal motornya, kita ngejelasin soal pengalaman gue pakai motor ini. Check it out. Pengalaman gue pakai motor ini. Motor ini sebenarnya nggak neko-neko, nggak banyak rewel ya, mungkin karena emang baru satu setengah tahunan. Tapi ini motor emang ada beberapa penyakit yang kalau misalnya lu lihat di grup gear itu emang beberapa ngalamin, termasuk gue pun ngalamin ya. Contoh, ini alasan kenapa gue tadi nggak nyaranin kalian buat downsize shockbreaker. Karena ini shockbreaker, karena ini kaki-kaki depan ini nggak dipendekin juga, dia komstirnya rawan kena guys. Gue by the way, gue udah kena komstir itu di sekitar 7.000 km. Ya itu masih cukup pendek buat seukuran motor, umur komstirnya. Tapi solusinya sebetulnya ada pilihan sih. Kalau misalnya kalian ada budgetnya ya ganti komstir ke Daytona atau apa gitu ya, yang terjadi Tokped. Harganya sekitar 250.000 kalau nggak salah, kurang lebih. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya cekak kayak gue gitu ya, bisa aja kendorin aja sih komstirnya. Cuman konsekuensinya kalau misalnya lewat lubang itu dia agak jeduk. Tapi sebetulnya ya aman-aman aja, cuman agak jeduk. Tapi lebih dihasani lagi kalau misalnya kalau kalian ada duitnya ganti komstir. Terus elektrikalnya Yamaha ya khas ya, udah mendarah daging gitu. Elektrikal tuh sering ngaco. Cuman untuk unit gini kan, unit gue ini ya mungkin karena pernah sekali nggak nyala, cuman soketnya aja kendor. Untuk kayak kode 12 gitu, alhamdulillah belum ngalamin dan jangan sampai ngalamin ya.
karena ini artikelnya masih sederhana lah kalau dibanding sama Aerox Old ya. Nggak banyak yang kena, tapi ada aja karena dia udah pakai mesin basic SMG. Nah, terus posisi duduk dia sangat nyaman untuk ukuran magnetik kecil. Lihat, ini tinggi gue 170 cm. Lihat, lega banget coy, lega banget. Tambah dia posisi tangannya pun tegak. Asli ini paling nyaman sih diantara lawan-lawannya gitu. Kalau buat postur orang Indonesia rata-rata. Nah, terus ini sih gue gak nyalamin, cuman dengar dari Yamaha, grupnya Yamaha Gear, itu dia buat yang tipe S, dia kan ada SSS-nya nih. Banyak yang ngeluh SSS-nya itu gak aktif, dan ternyata setelah dicek SSS-nya gak aktif dan dia ada engine check di sini. Dan setelah dicek ternyata dia kabel speedometernya tuh putus, gak nyala, pokoknya speedometer gak nyala. Nah, gue saranin buat yang tipe S itu kalau misalnya kabel speedometer nggak nyala, langsung ganti aja sama scan. Jangan di besok-besokin, jangan dinanti-nantiin, karena itu bisa ngaruh ke fitur SSS kalian. Dan ya motor pokoknya remappingnya jadi ngaco, karena mesin itu mendeteksi jalan tapi speedometernya nggak jalan. Pokoknya gitu deh, langsung diganti aja kalau misalnya kita ngelihat speedometer nggak jalan. Sama meteran bensinnya itu suka ngeprank guys. Jadi ini kadang-kadang gue udah habis gitu ya, ternyata di tangki itu masih ada segini. Agak sering ngeprank, tapi itu wajar sih buat motor yang masih pelampungnya masih manual gitu, masih model jarum. Kunci dia udah pakai seat opener. Terus penyakit lain, sensor standar tengah. Ini banyak yang ngeluhin motornya lagi dipakai tiba-tiba mati gitu. Dan setelah ditelusurin ternyata ini sensor standar tengahnya itu dia entah kendor entah apa, jadi dia mendeteksi mendeteksi itu standar samping itu dibuka. Nah, seperti ini sensor standar samping, mungkin kediri tikus atau apa, itu juga harus dicek tuh, harus cek itu. Soalnya ngenes banget tiba-tiba mati kan gak enak kan motor. Nah, terus mesin ini harusnya peningkatan lebih dari Mio M3 itu, harusnya peningkatan lebih bandel. Tapi nyatanya gue masih sering menemukan Yamaha Gear ini yang udah pakai masih basis Frigo, yaitu mesinnya ngeletek guys, tek kayak mesin traktor, kayak mesin jahit gitu. Dan itu biasanya dialamin sama motor yang ownernya itu telat ganti oli. Jadi gue saranin kalau misalnya ganti oli itu jangan lebih dari 1.500 km. By the way, ini gue pakai oli Shell, alhamdulillah aman-aman jaya. Cuman emang suaranya kasar, tapi kasarnya masih kasar acceptable, kayak kasar bawaan dealer. Jadi nggak kasar yang nggak rusak gitu, enggak sih. Nah, terus lampu bohlam rentan putus. Ini gue nggak tahu kalau di grup Yamaha gitu bakal pada ngalamin atau enggak, cuman gue sering nemu lampu gear yang bahkan plat nomornya belum turun tapi dia lampunya udah putus. Solusinya ya ganti bohlam baru. Tapi kalau misalnya gue saranin untuk keawetan, gue saranin ganti lampu yang LED atau lampu stop lamp running begini sih. Ini awet banget, ini udah 1 tahun gue pakai, alhamdulillah nggak ada keluhan. Daripada ganti bohlamnya yang gampang putus kan, jadi berkali-kali lipat gitu ya. Sebenarnya motor ini enak-enak aja, nggak banyak neko-neko ya. Mesinnya enak, tarikannya kencang, cuma BBM-nya emang nggak seirit itu. Luar kota gue untuk perjalanan kayak Jakarta ke Bekasi gitu ya, Jakarta ke Bekasi, Karawang ke Bekasi, Karawang ke Jakarta, itu paling irit itu sekitar 146. Nggak irit. Kenapa? Karena kalau misalnya udah naik motor ini, lu bakal seneng ngegas cuy, asli tarikannya enak. Untuk seukuran motor 125cc ini enak banget. Terus BBM irit. Terus olinya gue pakai Shell, itu ganti sekitar 1.200 km setiap 1.200. Pokoknya sebisa mungkin segitu aja. Cuman kalau misalnya ini ya 1.500 masih oke lah.
terus apalagi ya selebihnya. Dan kalau misalnya kalian mau beli Yamaha Gear dalam kondisi second, usahakan bodinya itu masih bagus dan lengkap gitu guys, karena part body Yamaha Gear ini untuk yang official store-nya itu, untuk yang ori itu mahal ya, motor sekelas ini mahal. Contoh untuk lampunya ini sekitar 800 ribuan. Kalau emang kalau misalnya dibanding sama motor lain nggak terlalu banget, cuman kalau dibanding kayak motor kelasnya kayak Beat itu masih lebih murah. Beat ini 800 ribuan untuk lampunya, ininya 150 ya, ntar dicek deh di online. Pokoknya part body itu mahal, cuman kita emang mendapatkan kualitas part body yang bagus gitu guys. Ini tebal banget, terutama di sini tuh, dan plastiknya itu bagus tuh, nggak lecet. Padahal kita pakai kuku, kuat sekali, spakbornya kokoh. Ini pernah jatuh ya sekali, ya lecet-lecet dikit pemakaian. Kuat banget bodinya, tebel, dan gue udah beberapa kali bongkar bodi ya buat kayak ganti lampu atau segala macam. Alhamdulillah nggak ada yang patah. Oke. Untuk yang mau meminang motor ini harganya sih udah menarik ya, sekitar 12-13 juta udah dapat loh. Bahkan kalau misalnya kalian hoki bisa nemuin di bawah itu ya, mungkin kondisi pajak mati atau sebagainya. Pajaknya juga murah, untuk wilayah TK Rawang itu 370 ribuan ya. Jadi ini udah bayar pajak sekali. Oke. Jadi operating costnya itu nggak terlalu mahal buat motor ini, kecuali emang buat bensinnya. Oh ya, gue tadi 146 itu pakai Shell Super atau Pertamax. Mungkin kalian yang pakai bensin jenis BBM berbeda bakal punya pengalaman yang berbeda. Oke, jadi sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan monggo di komen aja. Kalau misalnya pertanyaan banyak, mungkin gue bakal bikin video Q&A terpisah. Oke. Saya undur diri dulu. Terima kasih.